Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2, mata kuliah pengembangan media pembelajaran yang didampingi oleh Ibu Gadis. Bu Gadis, terima kasih banyak telah mendampingi kami. Kami akan menyampaikan tentang fungsi media pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami, kelompok 2, yaitu yang pertama yaitu adalah Mbak Akifa Anumila Diva, ya biasa dipanggil oleh teman-teman Mbak Diva. Ini IG beliau, tolong teman-teman bisa di follow yang belum memfollow. Terus yang kedua ada Mbak Isti, ini juga IG beliau. Ini berdua luar biasa memang karena pengikutnya sudah 800. Terus selanjutnya ada Mas Uki. Ini Mas Uki selalu berada di absensi awal gitu ya. Tolong ini IG-nya beliau juga di follow, pengikutnya 400. Ini mengikutinya sudah 1000-an lebih. Terus selanjutnya ada Mbak Aini. Tolong juga IG-nya bisa di follow teman-teman. Ini bendahara yang sangat-sangat loyal. Terus selanjutnya saya sendiri, Alwi, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi fungsi media pembelajaran. Teman-teman semuanya, itu adalah kenalan dari kelompok kami. Semoga apa yang nanti akan kami sampaikan ini juga lancar dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi pembahasan atau tema yang akan kami sampaikan nanti. Yang pertama adalah fungsi media pembelajaran. Dalam kita membuat sebuah media pembelajaran, apalagi ini adalah mata kuliah tentang pengembangan media pembelajaran, jadi kita harus tahu khususnya fungsinya. Kenapa kita kok menggunakan media pembelajaran dan kenapa harus dikembangkan? Maka kita harus tahu fungsinya terlebih dahulu. Contoh teman-teman, pada waktu teman-teman mau membeli sepeda motor, yang pasti sebelum membeli itu adalah karena kebutuhan dan tahu fungsinya, bahwa sepeda motor kalau nanti kita beli, kita mau kemana-mana itu lebih cepat dan lebih mudah dan tidak capek dibandingkan kalau jalan kaki. Nah, padahal apa? Tujuannya sama. Kita mau jalan kaki dari rumah ke tempat kuliah, ke kampus, sama kita ke kampus dengan menggunakan sepeda motor. Tujuannya sama, tapi dengan menggunakan alat yang berbeda. Ini pun juga sama, fungsi media pembelajaran. Bagaimana kita tahu fungsinya media pembelajaran. Terus yang kedua adalah tentang peranan media pembelajaran. Kita masuk ke materi yang pertama teman-teman. Fungsi media pembelajaran itu memang nanti dibagi beberapa macam. Fungsi media pembelajaran yang pertama sebagai sumber belajar. Nah, kenapa kok sebagai sumber belajar? Kita lihat dalam kalimat sumber belajar ini tersirat makna keaktifan, yakni sebagai penyalur, penyampai, penghubung, dan lain-lain. Jadinya apa? Sumber belajar itu adalah di tengah-tengahnya antara pendidik dan peserta didik, atau guru dengan murid. Dia di tengah-tengah, dia adalah penyalur. Jadinya sumber belajar itu adalah penyalur agar materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bisa diterima oleh murid. Dan sumber belajar itu sendiri pada hakikatnya merupakan komponen sistem terinstruksional yang meliputi pesan, orang, bahan, teknik, dan lingkungan. Terus fungsi yang kedua yaitu adalah fungsi semantik teman-teman. Fungsi semantik ini yaitu kemampuan media dalam menambah perbendaharaan kata, atau bisa dikatakan simbol variabel yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami oleh seorang anak. Nah, itu yang semantik. Ya, terus kemudian untuk fungsi yang ketiga teman-teman, fungsi manipulatif. Nah, ini fungsi manipulatif didasarkan pada ciri-ciri umum dan media memiliki dua kemampuan. Nah, fungsi manipulatif itu memiliki dua kemampuan teman-teman.
Yang pertama, kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi batas-batas ruang dan waktu. Nih, di antaranya kemampuan media menghadirkan objek atau peristiwa yang sulit dihadirkan, seperti contoh bencana alam. Nah, bencana alam ini itu kan sulit dihadirkan dalam ruang dan waktu. Bagaimana kita akan menyampaikan bahwa ada bencana alam? Bencana alam itu ada tanah longsor, bencana alam itu ada gempa bumi, bencana alam itu mungkin ada gunung meletus. Apakah kita akan menunggu gitu ya? Terus kita nanti datang ke Merapi itu ya, nunggu, terus kemudian gunungnya meletus. Apakah seperti itu? Pastinya kan tidak. Terus mungkin dengan cara-cara lain dikasih mungkin video-video tentang bencana alam, banjir, pada waktu hujan, terus kemudian ada kemarin gunung meletus, mungkin bisa dikasih gambar-gambar untuk meyakinkan si siswa atau murid. Yang kedua, kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi keterbatasan indrawi manusia, yaitu membantu siswa dalam memahami objek yang sulit diamati karena terlalu kecil, misalnya seperti molekul, sel, atom. Nah, itu kan bentuknya sangat kecil. Nah, terus bagaimana? Memanfaatkan mungkin gambar, film, dan lain-lain. Terus selanjutnya yaitu fungsi psikologis. Nah, salah satu fungsi media pembelajaran adalah fungsi psikologis. Memang psikologis ini sangat berpengaruh, yang dimana fungsi psikologis ini nanti juga dibagi beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi atensi. Ya, fungsi atensi ini bagaimana? Fungsi atensi, media pembelajaran dapat meningkatkan perhatian atau attention. Attention dalam bahasa Indonesia, perhatian siswa terhadap materi ajar. Karena apa? Setiap orang memiliki sel saraf penghambat, yakni sel khusus yang berfungsi membuang sejumlah esensi yang datang. Maka media belajar yang tepat guna adalah media belajar yang menarik dan memfokuskan siswa. Seperti itu, teman-teman. Terus yang kedua, ini masih di fungsi psikologis. Yang kedua, fungsi afektif. Nah, fungsi afektif yakni menggugah perasaan, emosi, dan tingkatan penerimaan atau penolakan siswa terhadap sesuatu. Karena gini, setiap orang itu memiliki gejala batin jiwa yang berisikan kualitas karakter dan kesadaran. Itu pun juga berbeda-beda. Makanya apa? Dengan adanya media pembelajaran terlihat pada diri siswa kesediaan untuk menerima beban pelajaran, dan untuk itu perhatiannya akan tertuju pada pembelajaran yang diikutinya. Terus selanjutnya ada fungsi lagi, khususnya di fungsi sosiologis, fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini, siswa yang belajar melalui media pembelajaran akan memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representasi yang mewakili objek-objek yang dihadapinya, baik objek berupa orang, benda, atau peristiwa. Nah, media pembelajaran itu telah andil dalam mengembangkan kognitif siswa, pengetahuan siswa. Semakin banyak ya dihadapkan dengan objek-objek, akan semakin banyak pula pikiran dan gagasan yang dimilikinya, atau semakin kaya dan luas pikiran kognitifnya. Jadi waktu pembelajaran tidak hanya medianya buku, siswa membaca, setelah itu kasih pertanyaan, tidak bisa menjawab, ya sudah selesai pulang. Itu mungkin kurang efektif dalam pembelajaran. Makanya bagaimana menjadi seorang guru bisa lebih kreatif. Ini psikologis. Yang ketiga, fungsi kognitif. Terus kemudian psikologis lagi ada fungsi namanya adalah imajinatif. Nah, ini menarik, teman-teman. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengembangkan imajinatif siswa. Imajinatif dalam kamus lengkap psikologis adalah artinya proses menciptakan objek atau peristiwa tanpa pemanfaatan data teoritis. Imajinasi dan fantasi yang dimiliki anak berbeda dengan orang
dewasa. Jadi gitu artinya teman-teman. Anak-anak itu kalau mungkin mempunyai imajinasi yang mungkin sangat besar sekali, impiannya sangat besar, ya tidak masalah, biarkan saja karena mereka lagi proses pertumbuhan. Fungsi selanjutnya dari psikologis adalah fungsi motivasi. Motivasi merupakan seni yang mendorong siswa untuk terdorong melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Kita masuk ke fungsi sosial kultural. Mengatasi hambatan memang kultur budaya antar peserta komunikasi pembelajaran memang bukan hal yang sangat mudah untuk memahamkan para siswa yang memiliki jumlah yang cukup banyak. Mungkin paling tidak dalam satu kelas bisa berjumlah antara 25 mungkin sampai 40. Itu budayanya berbeda dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi. Ya, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa media juga berfungsi menyatukan perbedaan-perbedaan yang muncul akibat berbagai macam budaya, kebiasaan, lingkungan, dan lain-lain. Karena media dapat menyamakan persepsi dalam pembelajaran. Nah, ini fungsi pembelajaran, teman. Ya, kemudian masih ada lagi satu, teman-teman, materi dari kami, yaitu tentang peranan media pembelajaran. Apa sih peranan media pembelajaran itu? Yang pertama, pembelajaran dapat diseragamkan. Terus kemudian yang kedua, lebih jelas dan menarik. Maksudnya apa? Proses pembelajaran bisa menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar yang lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Terus kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Jadi apa kualitas hasil belajar siswa itu bisa meningkat? Kenapa bisa meningkat? Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh. Bila dengan mendengar informasi verbal dari guru saja, siswa kurang memahami pelajaran. Tetapi jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, dan mengalami sendiri melalui media, pemahaman siswa akan lebih baik. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan juga kapan saja. Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa tergantung seorang guru. Perlu kita sadari, waktu belajar di sekolah sangat terbatas dan waktu terbanyak justru di luar lingkungan sekolah. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu. Itu teman-teman semuanya yang bisa kami sampaikan tentang fungsi media pembelajaran, dan diakhiri dengan peranan media pembelajaran. Kelompok 2 kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalaupun mungkin dalam penyampaian mungkin banyak kesalahan kata atau mungkin karena medianya kita tidak bisa tatap muka. Mari kita diskusi bersama-sama apa yang ingin teman-teman sampaikan, pendapat, atau mungkin teman-teman pengen bertanya. Kami bersama-sama juga akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya yakin teman-teman semuanya sudah luar biasa dan mempunyai ilmu yang sangat banyak. Bukan kami tadi menyampaikan untuk menggurui, tapi kami hanya berbagi ilmu. Kita saling sharing ilmu. Cukup sekian dari kami. Mari kita diskusi lewat Google Classroom yang sudah dimulai dari pertemuan kemarin. Kami akhiri kelompok 2. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.